Ayo Kak, ajak Ayu saat sudah di dekat Abraham. Abraham yang tadinya menunggu sambil bermain ponsel pun langsung tersadar lalu menoleh dan menyimpan ponselnya di saku celananya. Oh mari nenek, sini yuk biar aku bawain. Ucap Abraham yang ingin membantu membawakan parcel yang dipegang Ayu. Enggak usah Kak, biar aku aja. Ucap Ayu lembut. Oh ya udah, kalau gitu ucap Abraham yang berjalan terlebih dahulu lalu membukakan pintu mobil untuk Ayu dan Nenek Saroh. Silahkan Nenek, ucap Abraham. Makasih nak, ucap Nenek Saroh yang naik ke dalam mobil terlebih dahulu lalu Ayu ingin menyusul neneknya. Kamu di depan aja nduk nemenin Abraham, ucap Nenek Saroh yang menghentikan aksi Ayu saat ingin melangkah naik mobil. Ayu pun memandang Abraham yang masih berada di sisi mobil meminta persetujuan Abraham. Terserah kamu aja yuk, di belakang juga nggak apa-apa kok. Ucap Abraham dengan tersenyum. Biar nemenin Abraham aja, ucap Nenek Saroh lagi. Mau tidak mau Ayu pun menutup pintu belakang dan menuju ke depan. Namun saat ingin membuka pintu Abraham lebih dulu membukakan pintunya. Untuk sesaat Ayu dan Abraham saling pandang. Oh, makasih Kak. Ucap Ayu yang tersadar dari lamunannya karena terpesona dengan ketampanan Abraham. Abraham pun hanya mengangguk karena dia juga malu sudah memperhatikan Ayu begitu intens dengan jarak yang begitu dekat terlihat sangat cantik. Setelah itu, Abraham memutari mobil dan masuk ke dalam mobil kemudi. Di perjalanan hanya hening tidak ada percakapan. Perjalanan menempuh waktu 30 menit karena Abraham membawa mobilnya tidak seperti saat membawa mobil sendiri. Sesampainya di depan rumah Abraham saat ingin masuk gerbang Abraham pun membunyikan klakson mobil karena gerbang tidak kunjung terbuka. Biar aku turun panggil Pak Satpamnya, Kak, ucap Ayu yang ingin membuka pintu mobil ingin keluar. Enggak usah yuk. Bentar lagi juga dibuka. Ucap Abraham mencegah Ayu untuk turun. Dan benar tidak lama gerbang pun terbuka. Abraham pun langsung masuk ke pelataran rumah. Dan berhenti di depan pintu masuk. Rita sudah berada di teras menunggu kedatangannya. Abraham turun lebih dulu dan ingin membukakan pintu Ayu, namun Ayu sudah turun lebih dulu. Abraham pun menuju belakang membukakan pintu Nenek Saroh. Silahkan Nenek biar aku bantu, ucap Abraham sambil mengulurkan tangannya. Makasih nak, ucap Nenek Saroh sambil menerima uluran tangan Abraham. Ayu pun menyusul neneknya dan menggandeng tangannya menghampiri Rita yang menunggu di teras. Enduk rumahnya besar banget, bisik Nenek Saroh memperhatikan rumah Abraham yang begitu besar. Iya Nenek, makanya Ayu kalau disuruh ke sini minder Nenek. Balas Ayu berbisik. Setelah sampai di teras rumah Rita pun langsung menyalami Nenek Saroh dan bercipika-cipiki. Makasih ya Nenek sudah mau datang, ucap Rita dengan ramah dan tersenyum. Saya yang berterima kasih Bu sudah mau mengundang saya, ucap Nenek Saroh merendah. Gimana keadaan Ibu, apa sudah jauh lebih baik? Tanya Nenek Saroh. Alhamdulillah Nenek, saya sudah sehat kok. Berkat Ayu yang sudah menolong saya. Ucap Rita mengalihkan pandangannya ke Ayu dan bercipika-cipiki. Gimana kabarnya nak? Tanya Rita ke Ayu. Alhamdulillah Ayu baik kok Tante, ucap Ayu tersenyum. Mari masuk, ucap Rita mempersilahkan Ayu dan Nenek Saroh untuk masuk ke dalam rumah. Abraham mengikuti dari belakang. Nenek Saroh memperhatikan setiap sudut rumah Abraham yang mewah. Dia begitu terkagum-kagum dengan perabotan yang mengkilap karena seumur hidupnya dia belum pernah masuk rumah semewah ini. Rita pun langsung mengajak ke meja makan untuk makan malam terlebih dahulu. Silahkan duduk Nenek, ucap Rita menarik kursi untuk Nenek Saroh. Kita makan malam dulu saja ya, habis makan malam kita ngobrol, ucap Rita menjelaskan. Nenek Saroh hanya tersenyum dan mengikuti Rita. Dia pun duduk di bangku yang disiapkan Rita. Ayu duduk di seberang sana, nak, sebelah Abraham, ucap Rita dengan tersenyum penuh hati. Abraham tahu kalau ibunya sengaja ingin mendekatkan dirinya dengan Ayu. Ini Tante Ayu bawain buah tadi, ucap Ayu menyerahkan parcel yang dibawa ke Rita. Makasih banyak Ayu. Pakai repot-repot segala. Ucap Rita yang menerima parcel pemberian Ayu lalu memberikan kepada asisten rumah tangga yang ada di sebelah meja makan. Simpan ini MBK, ucap Rita. Baik Nyonya, ucap asisten itu lalu pergi ke belakang. Rita pun mengambil tempat duduk di sebelah Nenek Saroh lalu mengambilkan nasi dan lauk ke piring Nenek Saroh. Ayu hanya melihat Rita yang begitu banyak mengambilkan makanan untuk neneknya hanya melongo melihatnya. Sudah cukup Bu, ucap Nenek Saroh yang menghentikan aksi Rita. Ada apa Nenek?
Apa nenek tidak suka dengan lauknya? Biar saya ganti kalau begitu. Ucap Rita yang mengambilkan lauk lainnya. Bukan itu maksud saya, ucap Nenek Saroh bingung bagaimana mau mengatakannya kalau dia tidak bisa menghabiskan makanan sebanyak ini. Ma, Nenek Saroh nggak bisa menghabiskan itu semua. Ucap Abraham yang tahu kalau Nenek Saroh tidak enak mau bilang ke mamanya. Rita pun menoleh dan melihat isi piring Nenek Saroh yang hampir penuh. Hehe, maaf ya Nenek. Habis saya sangat senang bisa ada temannya makan. Kalau gitu Nenek makan yang Nenek suka saja ya. Maaf ya Nenek. Ucap Rita cekikikan. Maafin Mama ya Nenek. Dia memang suka begitu kalau sudah senang. Ucap Abraham dengan sopan. Tidak apa-apa Bu Rita. Nak Abraham. Ucap Nenek Saroh lembut. Kalau begitu mari makan, ucap Rita yang tidak luntur senyumannya karena begitu senang bisa makan ramai-ramai tidak sendirian seperti biasanya. Ayu juga mulai ingin mengambil nasi, namun bersamaan dengan itu Abraham juga ingin mengambil nasi dan sama-sama memegang centong yang sama. Oh ke Abraham saja dulu, ucap Ayu menunduk. Kamu aja dulu yuk, ucap Abraham yang kembali lagi duduk. Namun Ayu mengambilkan nasi untuk Abraham terlebih dahulu. Apa segini cukup kah? Tanya Ayu. Cukup yuk, ucap Abraham tersenyum karena Ayu mendahulukan dia daripada dirinya sendiri. Rita yang melihat pun tersenyum simpul. Tidak salah dia harus bisa mendekatkan Ayu dengan Abraham. Mau Ayu ambilkan lauknya sekalian? Tanya Ayu ke Abraham. Boleh kalau tidak merepotkan. Ayam kecap sama tumis kangkung aja. Ucap Abraham. Ayu pun mengambilkan lauk yang diminta Abraham, setelah itu dia mengambil makan untuk dirinya sendiri lalu duduk kembali. Mereka pun makan dengan hening tidak ada pembicaraan. Selesai makan Ayu ingin membantu membereskan meja makan namun dicegah Rita. Udah yuk biar Bibi saja. Ayo kita ngobrol ke ruang tamu saja. Ayo Nenek. Ajak Rita menuntun Nenek Saroh menuju ruang tamu. Ayu pun menunduk ke para asisten rumah tangga itu lalu pergi mengikuti Nenek dan Rita. Abraham hanya mengikuti dari belakang sambil bermain ponsel. Setelah mengobrol banyak sampai lupa waktu sampai pukul 9 malam Nenek Saroh dan Ayu pun pamit untuk pulang. Rita mengantarkan Ayu dan Nenek Saroh sampai teras depan. Ayu kalau libur main ke sini nak biar Tante ada temannya. Tante kesepian. Ucap Rita dengan sendu. Insya Allah nanti Ayu usahakan, ucap Ayu tersenyum lembut. Makasih ya Nenek, hati-hati di jalan. Semoga Nenek selalu diberi kesehatan ya sampai kita bisa bersama nanti. Ucap Rita sambil cekikikan. Abraham menatap ibunya dengan malas yang lagi-lagi menginginkan cucu. Cepat menikah. Besanan. Abraham sampai jengah. Berbeda dengan Ayu yang malu dan pipinya bersemu merah dan menunduk karena malu. Udah mah nanti kemalaman, ucap Abraham menyela pembicaraan mamanya agar tidak terus membicarakan yang tidak-tidak. Ya udah Nenek, kalau gitu hati-hati ya, sampai ketemu lain waktu, ucap Rita melepas tangan Nenek Ayu yang tadinya ya apit. Saya pamit Tante. Makasih ngelepotin segala macam makanan dibawa pulang. Ucap Ayu menyalami tangan Rita dan Rita langsung cipika-cipiki. Hati-hati di jalan nak, Tante yang makasih sudah mau datang dan membuat rumah Tante kembali hangat. Iya Tante sama-sama, Assalamualaikum Teh. Ucap Ayu berlalu pergi menuju mobil yang akan mengantarkan dirinya pulang. Sampai di dekat mobil Ayu pun membantu neneknya untuk menaiki mobil. Ayu dan Abraham menunggu di dekat pintu mobil. Setelah memastikan neneknya aman Ayu pun menutup pintu mobil dan menuju ke depan samping sopir. Abraham pun yang tanggap langsung membukakan pintu mobil. Makasih Kak. Ucap Ayu yang lalu naik ke dalam. Abraham pun memutari mobilnya dan masuk lagi untuk menyetir mobil. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan mereka pun sampai di rumah Ayu jam 9 lewat 25 menit karena terjebak macet. Abraham turun lebih dulu dan disusul Ayu yang turun sendiri. Abraham membantu Nenek Saroh turun setelah itu membawakan oleh-oleh yang tadi dikasih ibunya. Makasih lo Nak Abraham. Kita kesana nggak bawa apa-apa pulang malah dibawa semua makanannya. Ucap Nenek Saroh saat sampai di teras rumah. Nak Abraham nggak mau mampir dulu? Tanya Nenek Saroh. Nggak usah Nenek udah malam. Kapan-kapan saja Abraham main. Kalau gitu Abraham pulang ya Nenek. Ayu. Ucap Abraham sesudah menyalami Nenek Saroh. Iya nah hati-hati ucap Nenek Saroh. Hati-hati Kak jangan ngebut ucap Ayu dengan tersenyum sambil melihat wajah Abraham.
Saat Abraham melihat Ayu yang sedang memperhatikannya, Ayu buru-buru menundukkan kepalanya. Abraham pun pergi meninggalkan rumah Ayu lalu pulang ke rumah karena matanya yang sudah sangat mengantuk. Untung saja Abraham masih bisa menahan kantuknya sampai di rumah. Dia pun langsung masuk ke kamar dan mencuci tangan, wajah, dan kaki lalu menuju ke ranjang. Tidak butuh waktu lama terdengar dengkuran halus dari mulut Abraham. Keesokan harinya Ayu bangun sangat pagi. Sebelum azan subuh dia memasak nasi goreng lalu membereskan peralatan dapur. Ayu pun membersihkan diri lalu masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian. Nenek Saroh yang kebetulan dari kebun pun meletakkan topinya di tempatnya lalu mengambil air minum di dapur. Ia melihat makanan yang berada di meja makan. Teringat andai anaknya masih hidup. Tiba-tiba Ayu datang dari belakang Nenek Saroh dan mencium pipi Nenek Saroh. "Kamu ya suka banget bikin nenek kaget," ucap Nenek Saroh sambil mengusap-usap dadanya. "Hehe, maaf Nenek," ucap Ayu mengambil tempat duduk di sebelahnya dan mereka pun memulai makan bersama pagi hari mereka karena harus menghadapi ulangan nanti. Selesai makan, saat Ayu ingin membereskan piring kotor, Nenek Saroh mencegahnya karena takut kalau seragamnya akan terkena noda. "Kalau begitu Ayu berangkat ya Nenek. Doain semoga Ayu bisa mengerjakan soal dengan baik," ucap Ayu meminta doa restu dari neneknya. "Iya nak, itu pasti," ucap Nenek Saroh. "Dah Nenek. Assalamualaikum," ucap Ayu melambaikan tangan. Setelah kepergian Ayu, Nenek Saroh pun menuju kamar mandi untuk mencuci tangan dengan sabun. Karena tidak hati-hati, Nenek Saroh terpeleset dan kepalanya membentur sisi bak mandi dan mengeluarkan darah. Nenek Saroh langsung tidak sadarkan diri. Ayu yang baru sampai di dekat rumah Syasa pun kembali karena teringat ponselnya ketinggalan di kamar. Begitu sampai di depan rumah, pintu rumah Ayu masih terbuka. Saat masuk ke dalam rumah sepi, tidak ada neneknya. Ayu pun penasaran dan mencari neneknya di kamar namun tidak ada. Dia menuju ke dapur namun tidak ada juga. Ayu mengambil air minum terlebih dahulu karena sangat haus. Saat ingin mengambil air minum, tidak sengaja matanya melirik pintu kamar mandi yang agak terbuka. Ayu pun menghampirinya secara perlahan. Dan betapa terkejutnya saat ia membuka pintu kamar mandi dan melihat neneknya yang sudah bersimbah darah. "Nenek, bangun Nenek!" Ayu menangis sambil mengguncang tubuh neneknya yang sudah tidak sadarkan diri. "Nenek bangun. Jangan buat Ayu takut Nenek. Tolong, tolong!" teriak Ayu dengan menangis sesenggukan. Karena tidak akan ada orang yang mendengar, Ayu pun berlari keluar rumah untuk mencari pertolongan. Sampai di halaman, suami Bisumi lewat akan berangkat menarik angkot. Karena dia seorang supir angkot. "Pak Ujang, Pak, tolong, telung Pak. Tolong nenek Ayu Pak," ucap Ayu yang masih sesegukan karena menangis. "Ayu, ada apa Yu? Kenapa nenek kamu? Ini kenapa ada darah di baju kamu?" Pak Ujang bingung karena Ayu menangis terus. "Nenek Pak, nenek jatuh di kamar mandi Pak. Ayo Pak, tolong nenek Pak," ucap Ayu yang sedikit bisa mengontrol bicaranya. "Ayo, ayo," ucap Pak Ujang yang mengikuti Ayu berlari lagi masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi. "Astagfirullah Nenek, ayo yuk kita bawa ke rumah sakit sekarang," ucap Pak Ujang yang langsung membopong tubuh Nenek Saroh keluar rumah. Ayu pun berjalan terlebih dahulu lalu membukakan pintu angkot yang dibawa Pak Ujang tadi. Setelah itu Pak Ujang pun langsung naik ke kemudi dan tancap gas menuju rumah sakit. Saat di perjalanan Ayu mendapatkan telepon dari Syasa. "Yu, kamu di mana kok belum datang?" tanya Syasa di seberang telepon. Maafin aku ya Syah, aku nggak bisa jemput kamu. Nenek jatuh di kamar mandi. Sekarang aku lagi menuju ke rumah sakit. Maaf ya Syah, ucap Ayu yang masih terdengar menangis. "Ya Allah Yu, ya udah kamu tenang ya, pasti nenek kamu baik-baik aja kok. Kamu harus kuat demi nenek. Kalau gitu biar aku izinkan ke guru kalau kamu nggak bisa ikut ulangan," ucap Syasa dengan khawatir dan panik. "Makasih ya Syah, aku tutup dulu teleponnya," ucap Ayu yang langsung memutuskan panggilan teleponnya. Ayu mengusap wajah neneknya yang terlihat pucat sambil terus menangis. "Nenek harus kuat, Ayu nggak mau sendirian," ucap Ayu menangis sesenggukan sambil memangku kepala neneknya. Sesampainya di rumah sakit, Pak Ujang berlari masuk ke dalam rumah sakit terlebih dahulu, lalu tidak lama keluar bersama perawat yang sudah membawa berangkar. Ayu pun mengikuti neneknya dengan masih terus menangis. Saat sampai di depan ruang UGD, Ayu tidak diperbolehkan ikut masuk. "Mohon maaf ya, tunggu di luar saja," ucap suster yang ingin menutup pintu. "Tapi saya ingin menemani nenek saya Sus." "Hiks!"
Ucap Ayu sesegukan. Mohon pengertiannya ya, biar dokter yang menangani, ucap suster itu lalu benar-benar menutup pintu. Duduk Ayu, biar dokter menangani nenek, kita doakan semoga nenek tidak kenapa-napa. Ucap Pak Ujang menuntun Ayu duduk. Ayu duduk dengan masih terus menangis. Pak Ujang memberi kabar ke istrinya apa yang terjadi dengan nenek Saroh dan disuruh menutup pintu rumah Ayu karena tadi mereka sangat terburu-buru sampai tidak ingat. Bisumi begitu kaget mendapatkan kabar itu. Dia juga sampai menangis karena kasihan dengan Ayu kalau sampai terjadi apa-apa dengan nenek Saroh. Hampir 1 jam dokter berada di dalam menangani nenek Saroh. Ayu bolak-balik berdiri karena dokter tak kunjung keluar. Akhirnya lampu berubah menjadi hijau dan tidak lama dokter pun keluar dari ruangan UGD. Dok, gimana keadaan nenek saya? Tanya Ayu yang langsung berdiri menghampiri dokter. Kondisi nenek kamu saat ini masih kritis karena tadi sempat kehilangan banyak darah dan ada darah yang menggumpal di otaknya, jadi kita harus segera melakukan operasi, ucap dokter panjang lebar. Selamatkan nenek saya dok, tolong, ucap Ayu memohon dan meneteskan air mata lagi karena begitu takut. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya permisi dulu untuk menyiapkan operasi nenek Anda. Tolong segera ke bagian administrasi untuk melunasi biayanya. Ucap dokter itu lalu pergi. Ayu pun mengusap air matanya dan menoleh ke Pak Ujang yang juga melihatnya dengan sendu. Saya pergi ke administrasi dulu ya Pak, titip nenek saya. Ucap Ayu lemah. Iya Ayu, kamu kuat jalan sendiri. Tanya Pak Ujang yang tidak tega karena Ayu juga sudah terlihat pucat. Di sekolah Syasa merasa kesepian karena teman satu-satunya tidak masuk sekolah. Ia juga begitu khawatir dengan keadaan nenek Saroh. Pasti Ayu merasa hancur saat ini. Harusnya ada yang menemani dan menguatkan dia. Namun Syasa harus mengikuti ulangan sampai berakhir. Setelah pulang Syasa pun segera memesan ojek online. Ia sudah memberi kabar ke kedua orang tuanya kalau ingin menyusul Ayu ke rumah sakit. Saat menunggu ojeknya datang di depan gerbang, Ayu juga melihat ada mobil mewah yang berhenti di depan sekolahnya dan ada lelaki yang sedang melihat setiap siswa yang keluar. Laki-laki itu pun menghampiri Syasa yang kebetulan tidak terlalu jauh dengan ia berada. Maaf, apa kelas 11 sudah pulang semua? Tanya laki-laki itu. Sudah semua kok kak, kakak cari siapa adiknya? Tanya Syasa dengan terus memperhatikan laki-laki itu dengan terpesona karena ketampanannya. Saya mencari teman saya namanya Ayu. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Abraham dengan sopan. Ya, dia Abraham yang mencari Ayu karena disuruh mamanya untuk menjemputnya ke sekolah dan disuruh membawa ke rumahnya. Ayu. Cynthia Ayu maksudnya kak? Yang pakai motor metik? Tanya Syasa. Iya, kamu kenal? Tanya Abraham dengan antusias. Kalau itu saya kenal kak, dia teman baik sekaligus tetanggaku. Tapi hari ini dia tidak masuk sekolah kak. Ucap Syasa dengan sendu. Lu kenapa? Bukannya hari ini ulangan? Kemarin malam dia juga baik-baik aja. Ucap Abraham yang bingung kenapa Ayu tidak masuk sekolah. Neneknya kena musibah kak? Saya mau ke rumah sakit sekarang, mau nyusul Ayu dan lihat keadaan neneknya. Jelas Syasa menatap Abraham kembali. Astagfirullah, kalau begitu saya ikut ya. Kamu mau naik apa? Tanya Abraham yang langsung terlihat khawatir. Saya nungguin ojek online kak, enggak tahu nih belum nyampe-nyampe, gerutu Syasa dengan mencari-cari dan menghentak-hentakan kakinya karena tidak sabar. Kalau begitu bareng saya saja, mari. Ucap Abraham mengajak Syasa menuju mobilnya. Boleh kak, ayo. Ucap Syasa yang langsung mengikuti Abraham masuk ke dalam mobil. Di perjalanan Abraham hanya diam karena pikirannya tertuju pada Ayu. Pasti sangat sedih saat ini. Dia hanya sendiri. Bagaimana kalau sampai nenek Saroh kenapa-kenapa? Berbagai pikiran negatif mulai muncul di kepala Abraham. Syasa juga tidak berani bertanya-tanya siapa sebenarnya laki-laki yang ada di sebelahnya, kenapa bisa kenal Ayu. Ia pun hanya bisa diam memperhatikan jalanan yang lumayan padat. Di lain sisi Ayu yang begitu terkejut dengan nominal angka saat menyelesaikan administrasi karena neneknya harus segera dioperasi. Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan uang 20 juta? Nenek juga harus segera dioperasi. Ucap Ayu lirih. Sus, apa tidak bisa saya meninggalkan kartu identitas saya? Nanti saya pasti akan melunasi biayanya setelah nenek saya dioperasi, tanya Ayu ke suster yang berada di bagian administrasi. Mohon maaf ya dek, tidak bisa. Paling tidak kamu harus membayar separuh baru kita akan menjalankan operasi.
ucap suster itu. Sebenarnya dia juga merasa kasihan melihat Ayu yang bingung. Namun dia juga tidak bisa membantu. Saat Ayu masih bingung dan berdiri di depan administrasi, Abraham dan Syasa masuk dan ingin bertanya di mana ruangan Nenek Saroh, dia bertemu dengan Ayu. Ayu, ucap Syasa yang langsung memeluk Nenek Saroh. Ayu yang mendapatkan pelukan pun meneteskan air matanya lagi. Ya, dia tidak bisa berhenti menangis. Ia sangat takut kehilangan neneknya. Kehilangan orang yang dia sayangi untuk kedua kalinya. Udah ya, Ses, jangan nangis, gue di sini bakal nemenin lo. Ucap Syasa lembut sambil mengusap punggung Ayu. Nenek, kritis Syah, dia harus segera dioperasi. Tapi aku bingung harus cari uang 20 juta kemana. Hiks, aku takut Syah. Ucap Ayu sesegukan. Ayu sampai tidak melihat keberadaan Abraham karena dia menangis. Abraham yang melihat Ayu begitu hancur pun merasa hatinya seperti tertancap sebilah pisau. Dia merasa begitu sakit melihat Ayu menangis. Biar saya yang bayar, ucap Abraham yang membuat Ayu dan Syasa terkejut lalu menatap Abraham. Kak Abraham kok bisa di sini? Tanya Ayu saat sudah terlepas dari pelukan Syasa dan menghapus air matanya. Nanti saja saya jelaskan. Lebih baik kita urus dulu administrasinya, biar nenek cepat masuk ke meja operasi. Ucap Abraham yang langsung menuju ke meja administrasi dan menyodorkan atnya. Baik, silahkan ditunggu, saya akan mengabari dokter yang menangani nenek Anda, ucap suster itu dengan sopan. Makasih Kak, nanti pasti Ayu akan ganti. Ucap Ayu berbalik menatap Abraham. Jangan dipikirkan Yu. Ayo kita lihat nenek, pasti sebentar lagi dia dipindahkan ke ruang operasi. Ucap Abraham dengan lembut. Ayu mengangguk dan berjalan terlebih dahulu menuju UGD di mana tadi tempat neneknya berada. Ia melihat Pak Ujang yang seperti kebingungan. Kenapa Pak? Tanya Ayu saat sampai di hadapan Pak Ujang. Akhirnya kamu datang juga Yu. Nenek kamu kata dokter sebentar lagi mau dipindah ke ruang operasi Yu. Ucap Pak Ujang memberitahu. Iya Pak, tadi Ayu sudah membayar administrasinya dan dibantu sama Kak Abraham, ucap Ayu melirik Abraham. Pak Ujang pun langsung melihat ke samping, ada teman Ayu dan satu laki-laki. Abraham yang merasa disebut namanya pun maju ke depan dan memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Abraham Pak, ucap Abraham mengajak berjabat tangan dengan Pak Ujang tanpa sungkan. Oh, saya Ujang, nak suami tetangganya, Ayu, ucap Pak Ujang menerima uluran tangan Abraham dengan tersenyum. Pak Ujang memperhatikan Abraham dari atas sampai bawah yang penampilannya terlihat seperti orang kaya. Atensi semuanya pun teralihkan saat pintu UGD dibuka dan keluarlah Nenek Saroh yang masih berada di berangkar. Ayu yang melihat neneknya dibawa keluar menuju ruang operasi pun hanya bisa menangis melihat neneknya yang sangat pucat dan menutup matanya. Rasanya seperti mimpi, baru saja kemarin dia makan malam bersama neneknya dan bercanda di rumah, sekarang neneknya terbaring lemah. Syasa pun mendekati Ayu dan merangkul Ayu sambil mengikuti berangkar Nenek Saroh menuju ruang operasi. Sabar ya Yu, kamu harus kuat buat nenek. Kita doain sama-sama ya. Ucap Syasa yang terus mencoba menguatkan Ayu. Sebenarnya Syasa juga tidak tega saat melihat Ayu menangis. Ia juga meneteskan air matanya setiap kali melihat Ayu menangis. Sesampainya di depan ruang operasi semuanya pun berhenti dan menunggu di luar ruangan. Ayu yang masih berada di pelukan Syasa pun perlahan berhenti menangis. Entah air matanya yang sudah kering karena habis atau karena sudah terlalu lelah. Abraham mendapatkan telepon dari mamanya, pasti ia sedang khawatir karena sampai saat ini belum sampai di rumah. Abraham pun memilih agak menjauh dari tempat duduk dan mengangkat panggilan teleponnya. Ya Ma. Ayu nggak bisa datang Ma. Nenek habis kena musibah. Saat ini baru masuk di ruang operasi, jelas Abraham dengan menghembuskan nafasnya. Rumah sakit Exma, ucap Abraham memberitahu alamatnya pada ibunya. Pasti mamanya akan menyusul ke sini sebentar lagi. Iya mah, hati-hati, ucap Abraham lembut lalu menutup panggilan teleponnya dan balik lagi ke depan ruang operasi. Ia melihat Ayu yang sangat pucat dan lemah, sepertinya dia belum sempat makan siang. Abraham pun keluar dan membeli makanan untuk mereka berempat. Pasti kalau disuruh makan di luar Ayu akan menolak. Jadi Abraham berinisiatif untuk membelikan makanan dan dibawa ke depan ruang operasi saja. 30 menit kepergian Abraham pun sudah kembali lagi. Ia membawa satu kantong plastik makanan. Ini makan dulu yuk, Pak Ujang. Syah. Ucap Abraham menyodorkan plastik itu di depan Ayu. Ayu pun melihat dan agak ragu ingin menerimanya.
Namun dia melirik Pak Ujang dan Syasa mau tidak mau ia menerimanya. Makasih Kak. Ucap Ayu yang langsung membuka kantong plastik itu dan membaginya ke Pak Ujang dan Syasa. Ini Pak Ujang makan dulu. Maaf ya Pak, Ayu sampai lupa kalau sudah waktunya makan siang. Ucap Ayu yang merasa tidak enak sudah merepotkan Pak Ujang sampai melupakan waktu untuk makan. Makasih Yu, ucap Pak Ujang menerima satu kotak makanan dari Ayu. Ayu pun kembali lagi ke kursinya dan memberikan lagi satu kotak ke Syasa. Ini Syah kamu makan dulu, pasti kamu lapar pulang sekolah terus ke sini, ucap Ayu dengan tersenyum. Terus punyanya Kak Brahmana? Tanya Ayu yang merasa kalau makannya kurang pertama. Aku udah makan duluan kok Yu tadi sambil nunggu pesanannya Jetty, jelas Abraham. Kamu aja yang makan biar tetap kuat, ucap Abraham dengan sedikit bercanda. Tapi Ayu lagi nggak nafsu Kak, ucap Ayu lirih sambil melirik pintu operasi. Biar aku suapi Yu, ucap Syasa yang sudah membuka nasinya dan menyendokkan nasi beserta lauknya. Ayo Ayu. Ucap Syasa seperti menyuapi anak kecil. Aku bukan anak kecil Syah, ucap Ayu cemberut dengan memanyunkan bibirnya. Biar kamu mau makan. Ucap Syasa yang terus memaksa. Ayu pun mau tidak mau menerima suapan Syasa. Udah aku makan sendiri aja, itu kamu yang makan. Ucap Ayu. Oke. Ucap Syasa tersenyum karena Ayu mau makan. Mereka bertiga pun makan dengan hening karena tidak mau mengganggu. Setelah menghabiskan makanannya Syasa dan Ayu menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya. Setelah kembali Ayu pun duduk lagi dan kursi yang tadi ia sempati. Sudah 2 jam berlalu namun belum selesai operasinya. Tidak lama Rita pun sampai di pelataran rumah sakit. Ia langsung saja masuk ke dalam rumah sakit dan mencari ruang operasi. Saya Aang, panggil Rita saat menemukan keberadaan Ayu. Ayu pun menoleh dan kaget saat mendapati Rita yang berada di rumah sakit. Kok tante tahu kalau Ayu di sini? Tanya Ayu yang langsung berdiri dan Rita pun langsung memeluk Ayu. Tadi Abraham yang kasih tahu nak kalau kamu lagi berada di sini. Kamu yang kuat ya nenek pasti baik-baik aja. Ucap Rita lembut. Ia juga tidak bisa menahan air matanya agar tidak lolos. Namun meluncur begitu saja. Hiks Ayu takut tante, Ayu takut. Ucap Ayu menangis sejadi-jadinya. Rita terus memeluk dan mengusap punggung Ayu yang bergetar hebat karena menangis. Lagi-lagi Abraham harus menyaksikan Ayu menangis. Ia juga tidak tega dari tadi dia sudah mati-matian menahan air matanya agar tidak terjatuh namun tidak bisa. Abraham memilih pergi keluar sebentar. Dia butuh udara segar karena entah kenapa dadanya begitu sesak setiap kali melihat Ayu menangis. Ia menuju taman belakang rumah sakit. Abraham duduk di bangku yang tersedia. Ia bingung. Ada apa dengan dirinya? Kenapa Jetty cengeng seperti ini? Sepertinya ada yang salah denganku setiap kali dekat dengan Ayu, gumam Abraham dengan memegang dadanya. Operasi pun selesai. Dokter keluar dari ruangan dengan masih memakai baju berwarna hijau. Bagaimana keadaan nenek saya dok? Tanya Ayu yang terus berlari bertanya saat dokter keluar. Rita juga ikut menghampiri dokter. Operasinya berjalan dengan lancar namun karena benturan yang cukup keras dan sempat menyebabkan ada penggumpalan darah di otaknya kemungkinan nenek kamu sadarnya lebih lama dari perkiraan. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tinggal yang kuasa yang berkehendak. Ucap dokter itu. Maksud dokter nenek saya kemungkinan akan koma dan tak kapan akan sadar. Tanya Ayu dengan matanya yang mulai merebah kembali. Iya benar seperti itu. Maka dari itu, kita hanya tinggal menunggu keajaiban datang. Ucap dokter itu yang sebenarnya juga tidak tega mengatakan namun apapun itu ia harus memberitahu.